Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Di antara sekian banyak calon menteri yang telah diundang atau dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo ke kediamannya di Kartanegara sejak kemarin, yang paling mengejutkan dan mengagetkan publik adalah jandanya Ahok Veronica Tan. Kemunculan Veronica Tan, jandanya Ahok, dalam bursa calon menteri yang kemarin dipanggil oleh Prabowo benar-benar mengejutkan publik. Yang membuat publik terkejut bukan karena dia seorang tokoh publik terkenal, publik figur yang betul-betul selama ini namanya moncer di publik, bukan. Yang mengejutkan publik adalah karena dia janda Ahok yang perceraiannya dengan Ahok karena kasus perselingkuhan, dan bahkan malah sampai saat Ahok di penjara, isu perselingkuhan dia dengan seorang lelaki yang membuat Ahok begitu geram masih saja berlangsung. Dan pengacara Ahok yang adalah adiknya sendiri memenangkan gugatan Ahok di pengadilan ketika Ahok menggugat cerai sang istrinya Veronica Tan waktu itu. Dan Ahok mendapatkan hak pengasuhan anak sepenuhnya. Artinya Ahok dimenangkan pengadilan di saat dia menggugat cerai itu. Sahabat BN, tentu saja ini mengejutkan bagi publik ketika Prabowo kelihatannya akan menjadikannya sebagai seorang menteri nanti di kabinet Prabowo Gibran. Sesungguhnya ini apa pertimbangan Prabowo mengambil satu Veronica Tan dari sekian ratus juta mungkin penduduk Indonesia yang perempuan? Apa pertimbangannya sebenarnya? Apalagi jika dikaitkan dengan zakon kabinet yang didengung-dengungkan oleh Prabowo sejak beberapa waktu terakhir ini. Pusing publik memikirkannya. Apa pertimbangan Prabowo merekrut seorang Veronica Tan menjadi menterinya? Yang namanya menteri di posisi apapun kementeriannya itu sudah menjadi penting. Jangan sampai kita berpikir ini menteri basah, ini menteri kering, ini menteri yang di tempat yang sangat penting, ini menteri di tempat yang tidak penting. Bukan, semua kementerian itu penting. Sebab semua kementerian itu dibiayai dengan dana besar oleh rakyat. Kembali lagi sahabat BN, apa kira-kira pertimbangan Prabowo merekrut seorang Veronica Tan menjadi menterinya? Apakah karena pertimbangannya dia itu seorang yang selama ini telah tampak sangat berjasa di bidang perempuan di Republik ini? Memang harus diakui ketika Ahok menjadi gubernur menggantikan Jokowi di DKI Jakarta lalu, Veronica Tan aktif karena keaktifannya melekat dengan jabatan suaminya yang seorang gubernur di DKI Jakarta. Apalagi kira-kira aktivitasnya yang begitu tampak di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah kaum perempuan selama ini. Kalau kita perhatikan, dia juga aktif di gereja.
Apakah karena keaktifannya di gereja ada kaitannya dengan adik Prabowo Subianto, Hasyim Yoyodik Sumo yang juga aktif di gereja? Tentu saja bisa. Tetapi keaktifan Veronica Tan di gereja tidak begitu menonjol kelihatannya. Apalagi, apakah karena ada rasa sakit hati yang masih tersisa pada Prabowo dengan Ahok, karena dulu Ahok menjadi kader Gerindra dan pindah ke PDIP di saat-saat dulu tahun 2014 Jokowi mengalahkan Prabowo. Kalau kita tidak keliru, di saat hubungan Ahok dengan Jokowi demikian dekat dulu, karena dia adalah wakil gubernur ketika Jokowi jadi gubernur, dan setelah Jokowi jadi presiden, dia menjadi gubernur, sehingga hubungannya dekat sekali. Dan ketika hubungan Jokowi dengan Ahok demikian dekat, dan di saat hubungan Jokowi dengan Prabowo waktu itu renggang karena persaingan politik Pilpres tahun 2014, waktu itulah Ahok meninggalkan Gerindra, pindah ke PDIP. Dan itu mungkin saja menjadi sebuah goresan luka pada hati Prabowo yang adalah ketua umum Gerindra. Sebab Prabowo lah, menurut informasi, yang membawa Ahok dari Bangka Belitung ke Jakarta untuk menjadi wakil gubernur pasangan Jokowi. Tiba-tiba setelah Ahok menjadi wakil gubernur, meninggalkan Prabowo. Ketika hubungan Prabowo dengan Jokowi pecah pasca Pilpres 2014. Dan menurut informasi juga, salah satu alasan Prabowo dulu mengambil Anies untuk calon gubernur DKI Jakarta adalah untuk mengalahkan Ahok. Sehingga keinginan Prabowo tercapai. Anies memenangkan Pilkada Jakarta, Ahok kalah. Kalau demikian, apakah memang rasa sakit hati Prabowo kepada Ahok masih tersisa, sehingga kini ketika PDIP kalah dalam Pilpres kemarin dan Ahok sekarang ini dalam tanda petik seperti sedang menganggur karena tidak ada jabatan setelah dia mundur dari komisaris utama salah satu BUMN. Sekarang janda Ahok direkrut oleh Prabowo untuk gubernurnya. Kalau demikian, tentu ini persoalan antara politik dan cinta. Sebab dengan ini tentu kemungkinan goresan luka hati Ahok karena dikecewakan oleh Veronica di saat Veronica melakukan perselingkuhan yang menyebabkan perceraian Ahok dengan Veronica dulu. Tentu luka itu setidaknya perih kembali ketika sekarang ini Veronica janda Ahok diambil oleh Prabowo untuk jadi menterinya. Tetapi mudah-mudahan Ahok tidak sakit hati, Ahok tidak ada luka sama sekali. Mudah-mudahan. Tetapi menurut publik bisa jadi tujuan Prabowo untuk sedikit menggoreskan luka di hati
Ahok. Kalau memang demikian, tentu saja publik bisa jadi mengatakan ternyata Prabowo sulit juga melupakan dendam politik. Sahabat BN, apapun namanya, kemunculan peringatan dalam bursa calon menteri Prabowo Gibran kali ini memunculkan kejutan yang sangat mengejutkan di tengah-tengah publik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.